Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak pelajaran PJOK kelas 11 AKL dan BTP. Nah, sebelumnya materi kemarin kita tentang permainan bola voli. Sekarang pertemuan 1 sampai kedua adalah materi tentang senam lantai. Jadi pada dasarnya kalian harus mengerti dulu nih apa perihal pengertian senam lantai atau gerakan-gerakan apa saja yang harus dilakukan di materi senam lantai. Ya, pengertiannya dulu. Senam lantai adalah salah satu bagian dari rumpun senam. Gerakan-gerakan senam dilakukan di atas lantai yang beralasan matras ataupun kasur yang empuk ya, tapi yang paling dominan sih matras. Senam lantai sering juga disebut dengan senam bebas, sebab pada waktu melakukan gerakan tidak menggunakan alat ataupun sesuatu yang ditanggapkan dengan alat ya. Cuma alatnya paling sekedar matras ataupun kasur yang empuk. Next. Ya. Senam penggabungan dari beberapa gerak senam yang dilakukan secara berurutan dalam satu periode gerakan atau kesempatan. Ya, pada dasarnya ada gerakan rangkaian, pesenam atau pesenam yang dilakukan unsur adalah gerakan guling, melenting, keseimbangan, memutar, melompat, meloncat dengan kaidahnya atau materi gerakan senam lantai. Jadi unsur-unsurnya tuh kamu atau kalian untuk kelas 11 itu belajar yang namanya mengguling, melenting, keseimbangan, memutar, melompat dan meloncat ya. Next. Ya. Hal yang harus diperhatikan saat melakukan senam lantai adalah gunakan matras yang perlengkapannya sangat penting ya. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi cedera atau sesuatu yang tidak terduga ya. Nah, lalu letakkan matras di atas permukaan lantai yang datar. Jadi harus datar ya. Pastikan matras yang berada posisi yang tepat. Jadi, nah ini yang harus dipastikan posisi yang tepat. Sekitar area matras pastikan tidak ada yang benda yang membahayakan untuk melakukan pendaratan. Jadi semua itu dilengkapi matras doang, tidak ada sampingnya sepatu atau benda-benda kayak peniti atau jarum. Biasanya kalau wanita yang lagi kerudung takutnya lepas atau itu ditaruh yang benar. Sebelum melakukan teknik senam lantai, biasakan pemanasan. Dalam melakukan olahraga senam lantai dimulai teknik dasarnya, paling dasarnya dulu. Nah, ini istilahnya peraturannya atau unsur-unsur gerakan yang mau dilakukan. Next. Nah, yang Bapak bilang tadi ada yang namanya mengguling. Nah, mengguling ini atau disebut roll depan, kalian belajar yang namanya guling ke depan. Jadi kalian mengguling ke depan dengan teknik seperti ini. Guling ke depan di atas, pada bagian belakang badan harus ditekuk punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Latihan guling ke depan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu guling ke depan dengan sikap jongkok ataupun sikap berdiri, jadi bebas. Ya, ada dua latihan sikap awal ya, bisa sikap berdiri atau sikap awal jongkok. Next. Nah, ini caranya seperti ini. Mungkin gambar kalian mudah, tapi ntar Bapak kasih video, rekaman video yang supaya kamu bisa lebih mengerti. Cara melakukan sebagai berikut. Sikap permulaan jongkok, kedua tangannya menumpuk pada matras selebar bahu. Nah, seperti ini nih contoh nomor 1. Nomor keduanya, kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekukan seperti ini.
Jadi kakinya lurus, ininya ditekukan. Kepala dilipat sampai dagu, jadi kepalanya nempel di dagunya nempel di dada, ya, dada. Nah, ini menyentuh dada. Lalu menggulingkan ke depan dengan mendarat, mentekuk terlebih dahulu dan 2 kali dilipatan pada dada. Keempat, kedua tangan melepas ketumpuan dari matras, bagian tangan kaki dan berusaha bangun. Ya, ini gambarnya saja. Ini guling ke depan. Nah, ini ada juga disebut back roll atau roll belakang, guling ke belakang. Guling belakang, posisinya badan tetap harus membulat, kaki dilipat, lutut tetap meletakkan dada, kepala ditemukan meletak di dada. Hampir sama, cuma 7. Bedanya dia posisinya ke belakang. Ya, contoh seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini sikap permulaan dalam posisi jongkok, kedua tangan di depan dan kaki sedikit rapat, kepala ditentukan, kemudian kaki menolak ke belakang. Jadi seperti ini nomor 2. Ini sih gambarannya aja ya. Yang kita next ya, handstand dengan tidak usah. Jadi ada berbagai macam ya teknik senam lantai. Handstand ini kepala di bawah, kaki di atas, ya, handstand. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, handstand juga gini, jadi ini tangannya tadi hit itu kepala ya. Nah, ini kepala ya. Nah, ini kepala. Ini kepala. Jadi kepalanya ditahan. Nah, kalau handstand seperti ini. Nah, lanjut ada kayang. Kalau kayang nih sikapnya meroda. Nah, ini biasanya dibantu. Kayang, nah, kayang kaki posisi itu bertumpu dengan tempat 4 titik ya. Jadi mengangkat perut dan panggul. Nah, seperti ini. Nah, ya, next saja. Nah, sikap lilin yang Bapak ambil, jadi ada 3 yang Bapak ambil, nanti materi kita di praktek ya. Pertama, guling ke depan, guling ke belakang, dan sikap lilin. Nah, sikap lilin ini tidur terlentak, kemudian kakinya diangkat ke atas ya. Nah, seperti ini contohnya gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, tidur telentang, 2 tangannya di samping badan, pandangannya ke atas, angkat kedua kaki lurus ke atas dan merapat. Seperti ini ya. Nah, ini gambarnya. Nah, ada juga. Nah, ini manfaat senam lantai. Senam lantai, manfaat senam lantai adalah manfaat senam lantai ada berapa macam. Ya, ada berapa poinnya. Yang satu, kemampuan gerak tubuh semakin lincah, memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada, menambah kekuatan fisik, menjaga keseimbangan, menurunkan berat badan, yang badannya agak gemuk, agak berat badannya akan turun, meningkatkan kekuatan jantung, melatih lompatan, meluruskan tubuh yang bungkuk, ya, melatih kefokusan, jadi daya ingat ya berbicara, membakar lemaknya bersama kayak berat badan, sirkulasi darahnya lebih lancar. Yaitu ternyata gerakan senam itu yang guling ke depan, belakang, sikap lilin, kayang, handstand, itu ternyata manfaatnya banyak banget. Ya, kita next langsung videonya. Ya, ini ada videonya. Kita cermati ya videonya. Nah, gerakan ini pemanasan dulu ya anak-anak ya. Ini gerakan pemanasan. Nah, Bapak ambil, ada yang nama Bapak ambil untuk materi senam lantai kita untuk SMK Laria, itu guling ke depan, guling ke belakang, dan sikap lilin. Nah, ini pemanasan dulu ya, seperti ini, pemanasan dulu. Nah, kita ambil belajar guling ke depan atau roll depan. Nah,
badan tegak. Ini roll bagian berdiri ya, bagian berdiri. Nah, posisinya badan agak punggung ke bawah, kedua lengan ya, atau telapak tangan kalian melebar nempel ke matras. Kedua kaki lebar sebahu seperti ini ya. Nah, ini tahan seperti ini. Nah, kepala harus nempel di dada, diapit atau ditekuk ya. Nah, kalau udah posisi seperti ini, kalian jatuhkan seperti ini. Nah, jatuhan yang pertama adalah dari kedua lengan kalian, jatuhkan. Jadi agak ditekuk lengannya. Posisinya kepalanya harus menempel di dada. Nah, terus seperti ini. Nanti pesenam ini jatuhkan. Nah, jatuhkan seperti ini. Nah, ini guling ke depan ya, jatuhkan seperti itu ya. Jadi sekarang ada yang namanya back roll atau guling ke belakang. Apa tuh Pak? Seperti ini contohnya, guling ke belakang. Gerakannya tetap sama, posisinya berdiri, tadi berdiri, cuman posisinya kita ngebelakangin, kita guling ke belakang ya. Perhatikan posisi tegak, lurus, badan rileks saja, nggak usah kaku. Nah, tangannya seperti ini ke belakang leher ya, jangan di kepala ya, belakang leher. Tetap telapak tangannya itu melebar, telapak tangannya melebar ya. Habis itu sama, pala juga nempel atau diapit atau ditekuk ke dagu ke dada ya. Nah, jongkok, posisi jongkok, badan tekuk hampir siku pahanya, tungkai, ini paha tungkai, ini paha, ini tungkainya agak tekuk sedikit seperti gambar V atau za kalau bahasa Arabnya za ya. Ya, sudah, baru hentakan atau posisi jatuhkan, hentakan. Nah, ini dia megang paha supaya apa? Supaya nyaman di posisinya. Nah, tepuk. Nah, seperti ini jatuhkan, baru dibalikan. Nah, ini guling ke belakang. Lebih mudah guling ke depan daripada guling ke belakang ya. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kita ambil pelajarannya, guling ke depan dan guling ke belakang. Nah, ini terakhir sikap lilin. Sikap lilin ini agak mudah, kalian tiduran rentang ya, tiduran dulu rentang seperti ini, relax, tidak kaku, relax saja ya, seperti ini ya. Posisinya mata tetap depan. Nah, yang diambil itu gerakan kakinya tadi kan lebar sebahu ya, lebar bentuk V ya. Nah, cuman nanti dirapatkan seperti ini. Nah, seperti itu gerakan kakinya. Paha ini ya, diluruskan ya. Ini harusnya sih diluruskan, cuman ini mungkin diposisikan, ditekukan dulu ya, posisi seperti ini ya. Seperti ini kakinya, bentuknya seperti bentuk seperti bentuk J ya, J kebalik ya. Nah, kaki seperti itu. Nah, didorongkan. Jadi pas posisi ini kamu didorongkan ya, seperti ini nih, diulang seperti ini. Kamu kaki didorongkan, ditekukan, nah ditahan, tangan kedua lengannya ditahan sampai pegang pinggang, tapi palanya sambil nahan ya.
Nih, nah itu biasanya guru olahraganya langsung memberi poin atau menghitung berapa daya kekuatan kamu selama durasinya. Nah, seperti itu ya. Paham ya anak-anak ya, sikap lilin, guling ke belakang, dan guling ke depan ya. Ya, mungkin materi yang saat ini Bapak sampaikan cukup dulu, nanti kita lanjut di materi berikutnya. Dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.